Nah, tadi itu merupakan cuplikan sebuah redaksi video dari seorang anggota polisi Brimob, tepatnya yang melakukan terlalu banyak kekerasan hingga yang seperti di video tadi itu menghilangkan nyawa. Seperti yang pada redaksi yang beredar bahwa di Maluku sana ada seorang anggota Brimob yang melakukan tindak kekerasan pada anak usia kurang lebih 5-10 tahun ya, hingga berdarah-darah seperti itu. Belum diketahui apakah masih bernyawa atau tidak, tapi dari video tersebut yang beredar dapat diindikasikan bahwa anak tersebut sudah tidak bergerak. Selain itu, beberapa hari ini kita digemparkan dengan sebuah sidang mengenai polisi di bawah kementerian. Nah, apakah polisi di bawah kementerian memiliki dampak yang sangat besar apabila polisi dikelola oleh kementerian? Yang kita soroti pada kali ini adalah polisi tersebut atau Kapolri yang pada video ini mengikuti sidang tersebut dan mengungkapkan bahwa beliau tidak berkenan untuk di bawah kementerian dan malah ingin menjadi petani katanya begitu. Nah, dari dua video ini kita dapat menyimpulkan bahwa apakah lebih baik Polri tidak di bawah kementerian dan memiliki independensi begitu dalam bertindak. Nah, independensi tanpa adanya kontrol kan malah menambah kacauan begitu. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Berapa banyak lagi kasus yang harus terjadi sebelum publik mengakui ada masalah serius di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Pelanggaran disiplin, desersi berbulan-bulan, hingga perilaku anggota yang viral. Ini bukan kebetulan. Ini pola berulang yang menunjukkan kegagalan sistem. Narasi oknum sudah tidak relevan. Jika kesalahan terus muncul dari institusi yang sama, maka persoalannya bukan individu, melainkan lembaga yang terlalu berkuasa tanpa pengawasan ketat. Kepolisian memegang kewenangan besar, menangkap, menahan, menindak, namun kontrol eksternal nyaris tak terasa. Kekuasaan sebesar ini, tanpa rem, selalu berbahaya. Dalam negara demokrasi, lembaga kuat harus siap diawasi. Evaluasi bukan penghinaan,
melainkan keharusan. Saat kepercayaan publik runtuh, langkah paling rasional adalah membuka diri, membenahi sistem, dan menerima kontrol yang seimbang. Namun yang terlihat justru penolakan keras dari pucuk pimpinan. Listio Sigit Prabowo menolak penguatan pengawasan, termasuk gagasan Polri berada di bawah kementerian dengan nada emosional. Di mata publik, ini bukan ketegasan, ini resistensi terhadap akuntabilitas. Ketika kritik dianggap musuh dan pengawasan diperlakukan sebagai ancaman, masalahnya bukan lagi soal citra, melainkan soal kekuasaan. Polri terus memilih defensif dan propaganda internal alih-alih evaluasi jujur. Ini bukan tanda institusi kuat, tapi tanda sistem yang takut dibuka. Kekuasaan tanpa kontrol bukan alat penegakan hukum, melainkan ancaman nyata bagi kepercayaan publik dan demokrasi. Satu persatu kasus oknum polisi terbuka ke publik. Pelanggaran demi pelanggaran. Dari penyalahgunaan wewenang sampai tindakan yang mencederai rasa keadilan. Nama-nama dicopot, seragam ditanggalkan, pemecatan diumumkan. Tapi pertanyaannya tetap sama. Kenapa selalu setelah viral? Kesabaran negara ada batasnya. Bahkan presiden sampai harus turun tangan. Tegas, terbuka, tanpa basa-basi. Karena masalahnya bukan 1-2 orang, tapi pola yang terus berulang. Publik lelah dengan klarifikasi, lelah dengan narasi oknum. Karena terlalu sering, kata itu justru terdengar seperti tameng institusi. Di saat yang sama muncul pernyataan dari pucuk pimpinan kepolisian. Lebih baik jadi petani daripada memimpin jika berada di bawah kementerian. Kalimat itu menimbulkan tanya. Jika pengawasan dianggap beban, lalu siapa yang sebenarnya ingin dilindungi? Ini bukan kebetulan, ini sistem yang dibiarkan. Saat pengawasan ditolak, saat kritik dianggap ancaman, hukum berhenti jadi pelindung dan berubah jadi alat kekuasaan. Di titik itu, rakyat hanya diminta patuh, bukan dilindungi. Sampai kapan Polri tanpa pengawasan menolak reformasi di tengah penurunan kinerja? Akankah ini terus berlanjut? Sampai kapan? Sampai kapan? Reformasi segera. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa klik subscribe dan tinggalkan komen untuk keberlangsungan channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.